Sampun terlihat? Belum Pak, Proses. ya masih proses. Proses ya. Oke. Oke, sudah terlihat ya Pak. Sudah terlihat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersemu muka secara virtual di pelatihan sekolah penggerak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Lili, Bu Dwi dan Bu Nurul. Teman-teman sejawat semua ini ya. Oke, Bapak Ibu, karena sekolah penggerak ini selama ini nggak ada jargonnya, saya buat jargon sendiri ya. Ketika saya bilang guru penggerak, jenengan cukup menjawab yes saya bisa, begitu nggih? Guru penggerak? Yes, saya bisa. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu, daripada nggak ngantuk nanti ya. Supaya tidak ngantuk, saya break dulu ya, sebentar saja. Nah, ini Bapak Ibu, coba kita lihat ya. Di rambut ada, sudah terlihat ya. Di kening nggak ada, sambil diraba-raba boleh ya. Di rambut ada, di kening tidak ada, di hidung ada lagi, di alis tidak ada, di mulut ada, di mata dan di pipi tidak ada. Apakah itu? Mungkin Bu Lili, Bu Dwi, atau Bu Nurul bisa menjawab. Di rambut ada, Bu. Di kening nggak ada. Ini sambil saya usap-usap juga kening saya. Di hidung ada lagi. Di alis nggak ada. Di mulut ada lagi, Bu. Di mata dan di pipi dia nggak ada. Apakah itu? Monggo. Bu Lili, Bu Dwi, atau Bu Nurul? Ada clue lanjutannya nggak? Nggak ada, ini aja. Huruf U. Ada. Siapa yang menjawab huruf tadi? U, Pak. Luar biasa. Ini Bu ini ya, Bu Nurul ya? Bu Nurul. Huruf iya. U, Pak Faizal. Yes, benar sekali Bu Nurul. Yang ada itu adalah huruf U ya. Di kening tidak ada huruf U, di alis juga tidak ada huruf U, di mulut itu ada huruf U, di mata dan di pipi tidak ada. Luar biasa Bu Nurul. 3.000 untuk Bu Nurul ya. Selanjutnya. Nanti ditransfer ya Pak. Oh siap. Ada seekor monyet sedang memanjat pohon di sebuah hutan, Bapak Ibu. Dan pohon yang besar cuman ada itu aja. Namun sialnya di bawah pohon itu ada beberapa ekor harimau. Gimana caranya turun ya Bapak Ibu? Soalnya mau melompat pohonnya cuman ada itu saja. Nah, ini biasanya Bu Dwi ini yang biasa ke hutan ini. Monggo Bu Dwi mungkin bisa jawab. Kalau kita bertemu dengan Iya, kenapa? Enggak perlu turun. Enggak perlu turun. Oke, enggak perlu turun karena ada harimau di bawah ya. Kalau Bu Lili bagaimana? Perlu turunkah atau bersemedi di atas? Atau Bu Nurul? Ada bahaya di bawahnya kan ada bahaya. Jadi sebaiknya di atas ya. Sebaiknya di atas. Oke. Ada jawaban lain mungkin? Bu Nurul. Bu Nurul sudah jawab belum? Belum. Bagaimana Bu Nurul? Kalau ada bahaya di bawah, apa yang harus kita lakukan? Tetap berada di atas, tunggu pertolongan. Kalau turun, mati ini ya. Bagaimana caranya? Oke, saya jawab ya. Ya turun aja Bu, karena hanya ekor harimau. Insya Allah bukan gigi taringnya ya. Hanya ekor harimau saja. Kalau ada ekornya berarti ada harimaunya dong. Iya, tapi yang terlihat hanya ekornya saja. Jadi tidak berbahaya, Bu. Turun aja ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Saya memiliki 3 kepala. Cukup dibayangkan aja ya. Saya memiliki 3 kepala, 3 kaki, dan 3 jari. Siapakah saya? Waduh. Ini yang biasa menganalogikan lebih bisa jawab ini ya. Bu Nurul ini luar biasa kalau menganalogikan. Saya memiliki 3 kepala, 3 kaki, dan 3 jari. Kira-kira siapakah saya? Silakan Bapak Ibu. Nggak ada Bapak ya, mohon maaf Ibu-ibu. Bapaknya. Bapaknya saya sendiri. Monggo Bapak dijawab Bapak. Iya. Tidak ada yang bisa jawab? Saya memiliki 3 kepala, 3 kaki, dan 3 jari. Siapakah saya? Oke, saya jawab ya. Jawabannya adalah pembohong, Bapak Ibu. Iya, katanya tahu.
Karena tidak mungkin punya 3 kepala, 3 kaki, dan 3 jari. Begitu nggih? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, aplaus dulu untuk kita semuanya. Bu Lili, Bu Dwi, Bu Nurul. Insya Allah ini hari terakhir harus happy ya. Baik Bapak Ibu, saya Semangat. tidak akan menjelaskan terlalu banyak ya, karena tujuan pembelajaran Iya. kita hari ini kita akan memahami dimensi profil pelajar Pancasila serta mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan tema pada dimensi profil pelajar Pancasila. Ini sudah jenengan lakukan semua, begitu ya. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Kita akan mengelaborasi pemahaman materi dulu, lalu kita akan bentuk ruang kolaborasi sampai dengan refleksi terbimbing. Nanti akan saya bimbing berarti ya. Oke, Bapak Ibu, saya dibantu berkaitan dengan pengalaman jenengan sebagai seorang pendidik, begitu ya. Apa yang Bapak Ibu atau ibu-ibu ini dari Three Angels ini yang jenengan harapkan dari anak-anak kita nanti? Monggo, mungkin Bu Dwi atau Bu Nurul, Bu Lili, silakan. Apa sih yang kita harapkan dari anak-anak kita nanti? Kalau Monggo. saya lebih ke agamanya. Agamanya, saya tulis ya, agama atau religiusnya ya. Ya. Religius. Lalu ada lagi? Lebih kreatif. Kalau saya sikap ya. Kalau Bu Nurul di sikapnya nih. Oke. Kalau Bu Dwi di mana tadi? Iya, soalnya sekarang Ya. Oke, alasannya kenapa Bu Kreatif. Nurul dulu ya? Bu Nurul dulu deh. Bu Nurul kenapa memilih sikap Bu Nurul? iya, soalnya kalau saya amati ya sikapnya anak-anak zaman sekarang itu berbeda saat saya menjadi Jadi murid. pelajar dulu. Apa ya, kayak perbedaannya, Bu kurang Nurul? sopan. Oh, unggah-ungguhnya nggak ada. Gitu. Itu apa? Ada pelajaran bahasa Jawa unggah-ungguhnya nggak, Bu? kurang sekali. Oh, Masya Allah, luar biasa. Sikapnya ya. Apa? Sikapnya itu. Ada pelajaran itu bahasa Jawa. Iya. Ada pelajaran bahasa Jawa unggah-ungguh ada nggak? Ada bahasa Jawa. Masih ya, Ada. masih ada ya. Tapi memang itu melebur di kehidupan Masih anak-anak ada. kita. Masih ada. Kalau Iya. Bu Dwi kreatif ini maksudnya bagaimana Bu Dwi kreatif? Oke, kreatifnya itu tidak hanya copy paste, Pak. Kebanyakan anak-anak ini kalau disuruh merangkai Iya, kata iya, adalah iya. copy paste gitu. Copy paste dari Google, Mbah Google. Iya. Sama dengan Iya. saya kalau itu kebanyakan. Jadi kreatif itu Kreatif. gimana? Dari hasil dia sendiri atau Hasil referensi? dia sendiri setelah Hmm. mereduksi beberapa Referensi gitu ya. bacaan dan referensi. Oh, oke, siap. Nah, ini yang paling penting Bu Lili ya, agama. Kenapa harus agama Bu Lili yang menjadi tujuan utama? Karena kalau misalkan anaknya itu sudah dikenalkan agama dari dini, kan agama mencakup keseluruhan ya Pak ya. Keseluruhan, Otomatis anak-anak bisa menyesuaikan itu. Jadi ya? Oke. harus ada tamengnya agama. Oke, terima kasih Bu Lili. Kalau saya boleh garis bawah, sebagai seorang pendidik itu cuma 3 yang kita butuhkan sebetulnya. Dengan ilmu hidup kita menjadi mudah, dengan seni hidup kita menjadi indah, dan dengan agama hidup kita lebih terarah. Begitu nggih, Bapak Ibu nggih. Baik, Bapak Super Ibu, sekali, Pak. terima Super. kasih. Terima kasih. Jadi untuk hari ini kita akan membahas lebih fokus ya ke profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Ini sudah jenengan pelajari sebelumnya, mungkin ada di pendidikan penguatan karakter ya, pendidikan penguatan karakter, tapi ini diimplementasikan dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, Bapak Ibu. Ada beriman, bertakwa, ini jenengan bisa persani sendiri nggih, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, sampai dengan mandiri. Sebetulnya apa yang sampai jenengan tadi sampaikan gitu ya, berkaitan dengan apa harapan-harapan jenengan, ada yang agamanya, sikapnya, ada yang kreatifnya, ini sudah menunjukkan bahwa jenengan sudah melakukan pembelajaran berkaitan dengan penerapan profil pelajar Pancasila. Kalau kita melihat dari dimensinya tadi, kreatif itu yang disampaikan dari Bu Dwi tadi ya, berkaitan dengan salah satu profil pelajar Pancasila. Agama juga masuk, berkaitan dengan beriman, bertakwa, bahkan sikap ini juga sudah masuk semua, di berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri. Jadi semuanya sudah masuk Bapak Ibu sebetulnya ya. Saya hanya mengambil pengalaman dari jenengan sebetulnya. Nah, ini Bapak Ibu,
Kalau kita bicara masalah beriman, bertakwa, yang kita garis bawahi adalah akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam. Jadi tidak hanya hablum minallah dan hablum minannas. Tidak hanya hubungannya dengan manusia, dengan Allah semata gitu ya, tapi bagaimana kita menunjukkan akhlak kita kepada alam, bakti kita kepada alam, menjaga alam dan sebagainya. Ini yang perlu ditekankan di profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Selanjutnya, berkebinekaan global. Mohon maaf, berkebinekaan global ini berarti kita menghargai budaya. Apakah peserta didik jenengan sudah mengenal daerah tempat tinggalnya sendiri? Apakah sudah tahu potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah jenengan masing-masing? Contoh misalnya Budui dari mana asalnya? Papua? Jauh ya? Saya dari Jawa, Pak. Dari Jawa, kotanya kota mana nih? Sidoarjo punya. Oh, Sidoarjo. Sekarang saya tanya ke Budui ya. Makanan khas asli Sidoarjo apa, Budui? Lontong Kupang loh. Nah, lontong Kupang ini salah satu bentuk ya, bagaimana Budui juga bisa menghargai budaya. Ini harus kita terapkan ke anak-anak kita, Bapak Ibu. Kenalkan mereka sedini mungkin dengan budaya-budaya yang sudah ada, dengan potensi-potensi yang sudah ada yang dimiliki oleh daerah tempat tinggalnya sendiri. Terlebih dahulu seperti itu, baru kita mengeksplor daerah-daerah yang lain. Selanjutnya dengan kemandirian, memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Artinya mandiri ini tidak terus bekerja sendiri, difikirkan sendiri, tapi lebih ke bagaimana dia mencari cara yang lebih solutif gitu ya. Lebih solutif untuk bisa merencanakan strategi dengan baik gitu ya, merencanakan strategi, melakukan tindakan, merefleksikan diri, itu semuanya adalah komponen-komponen yang ada di dirinya sendiri begitu. Selanjutnya berkaitan dengan gotong royong. Nah, ini kemampuan manusia selain mandiri sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi. Kita munculkan empatinya, kita munculkan simpatinya kepada lingkungan sekitar. Apalagi berkaitan dengan berbagi kepada sesama. Yang selanjutnya bernalar kritis, Bapak Ibu. Ini perlu untuk menganalisis dan mengevaluasi, merefleksi pemikiran, artinya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Contoh kalau misalnya kita kaitkan dengan Sidoarjo, kita bisa kasih contoh ke anak-anak, apa sih permasalahan yang ada di Sidoarjo? Lalu bagaimana solusinya? Kita dekatkan mereka dengan kehidupan nyata, apa yang sudah mereka alami, sudah mereka dapatkan terlebih dahulu, untuk bisa memunculkan nalar kritis tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, kreatif. Yang disampaikan Bu Dwi tadi sudah benar ya, kreatif ini menimbulkan, memunculkan inovasi-inovasi atau bisa dikatakan alternatif-alternatif dalam penyelesaian masalah. Jadi ketika siswa diberikan permasalahan, dia muncul beberapa macam bentuk alternatif-alternatif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu kreatif. Dimensinya seperti ini Bapak Ibu. Ini tidak perlu saya sampaikan, karena ini sudah jelas, tadi kita sudah mencoba membahas satu persatu, baik dari beriman bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan sekarang adalah ini. Bagaimana kita memahami bahwa ada tema-tema yang sudah dipilihkan oleh satuan pendidikan ya. Yang pertama perubahan iklim global, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raga, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI serta berkewirausahaan. Di sekolah SMP ini minimal ada 3 tema. Ya, jadi bagaimana kita mewujudkan sebuah pembelajaran itu ya, bagaimana kita mewujudkan sebuah pembelajaran. Kalau di sekolah Bapak Ibu mungkin ya, itu ada 4 Bapak Ibu. Pelajar Pancasila itu diwujudkan menjadi 4. Ada di budaya sekolahnya, ada di intrakulernya, ada di proyeknya, ada ekstrakurikulernya. Kalau bicara masalah budaya sekolah, ini berkaitan dengan pembiasaan-pembiasaan. Contoh misalnya kalau sekolah Islam, ada pembiasaan diniyah atau mengaji, ada pembiasaan dia untuk sholat duha dan sebagainya. Di intrakurikulernya mungkin kita punya program sendiri untuk mengembangkan keterampilan. Contoh ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan
apa itu outing class atau outdoor learning activity itu lebih menekankan pada pembelajaran yang berfokus pada pengalaman peserta didik. Selanjutnya dengan proyek, gitu ya. Proyek ini agar peserta didik mampu berinteraksi dengan lingkungan, bisa dengan program sosial day dengan berbagi tadi, atau bikin science project. Kalau misalnya ini lagi pandemi, apa yang bisa dilakukan dengan IPA? Mungkin bikin hand sanitizer dan sebagainya. Di ekstrakurikuler lebih ke mandirian dan kepemimpinan. Bisa dibentuk di mana? Di PKS mungkin, atau mungkin kalau bahasa anak-anak sekarang ini paskib gitu ya, atau PMR, atau mungkin Pramuka. Kalau di Muhammadiyah dikenal sebagai Hizbul Waton, kepanduan, jadi kemandirian dan kepemimpinan. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya akan mencoba untuk membedah pengalaman jenengan semua. Pernahkah sekolah Bapak Ibu menerapkan pembelajaran berbasis pada proyek atau produk terkait dengan profil pelajar Pancasila? Apabila ini sudah dikaitkan dengan beberapa tema begitu ya. Nah ini Bapak Ibu, contoh proyek produk gitu yang diterapkan di sekolah. Contoh ada 3 tema yang kita ambil sekarang ya. Ada kewirausahaan, kearifan lokal, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Mungkin bisa dimulai dari kewirausahaan. Ada yang mungkin menambahkan contoh pembelajaran wirausaha yang pernah dilakukan di sekolah? Mungkin bisa sharing, Bu Dwi, Bu Nurul, atau Bu Lili. Apakah pernah sekolah jenengan sudah menerapkan pembelajaran yang bersifat kewirausahaan? Silahkan. Saya program pemerintah yang terbaru PPKN. Ya, program PPKN. apa itu Bunda? Saya juga baru tahu itu. PBKN. PBKN itu apa Bunda? Pembelajaran berbasis Kewirausahaan. Oh, keterampilan. Ya, seperti itu ya. Kewirausahaan. Kewirausahaan. Ini maksudnya bagaimana, Bun? Jadi itu sebagai sekarang sudah nggak ada UNBK ya. Sudah, nah, itu tidak ada UNBK untuk lagi. sebagai salah satu syarat kelulusan. Jadi harus mempunyai produk gitu loh, menghasilkan produk sendiri. Punya produk sendiri. Ya, seperti itu. Selain dari nilai pengetahuannya, kognitifnya, Oke. Ini lebih cenderung ke kewirausahaan ya, Bun? Ya. Karena kan mereka nanti sebagai guru pembimbing nanti kan dibagi-bagi ada berapa anak setiap guru pembimbing itu. Guru pembimbing ini mengarahkan untuk anak ini yang diri saya apa kewirausahaan misalkan bikin proposal dulu begitu Bunda ya? Makanan atau bukan proposal tapi langsung terjun membuat terus habis itu setelah dijual. Iya, bisa jadi dijual. Dijual, dipromosikan begitu ya? Iya, dipromosikan. Jadi misalkan ada makanan atau minuman atau keterampilan yang lainnya. Oke, ini sudah satu tema Bun ya, sudah satu tema berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, luar biasa. Setelah itu nanti anak-anak mengumpulkan laporannya dalam bentuk tertulis dan mengumpulkan produknya. Artinya ini berkaitan dengan kegiatan kewirausahaan yang dirancang di sekolah jenengan ya. Terima kasih Bu Lili ya. Selanjutnya mungkin kearifan lokal Bu Nurul, mungkin pernah nggak sekolah jenengan ini menampilkan atau mungkin membuat suatu pagelaran berkaitan dengan kearifan lokal yang dimiliki, Bu Nurul? Atau mungkin Bu Dwi? Halo? Silahkan. Kalau di sekolah saya sih itu ya membuat batik ya. Membuat batik Bunda sendiri ya? Nanti dipakai sendiri, ada satu hari dia memakai batiknya sendiri. Itu desain sendiri Bun? Gitu. Didesain sendiri? Iya, desain sendiri dari anak-anak. Wah, luar desain biasa. Sendiri. Jadi desainnya terserah anak-anak mau apa. Batik. Jadi karya siswa sendiri dia membatik 1 semester. Nah, iya, 1 semester itu. Itu nanti digunakan siswanya sendiri 1 hari penuh, siswanya batik semua Bunda ya? Macam-macam gitu berarti untuk modelnya? Iya, macam-macam. Konsepnya juga? Iya, modelnya macam-macam nanti hanya yang berbeda itu nanti warnanya. Jadi nanti kelas 7 entah warna biru atau kelas 2 warna merah, bata gitu.
Oke, yang membedakan luar kelasnya. biasa. Ya kalau motifnya itu berbeda-beda sesuai dengan itu. Oke, terima kasih Bu Nurul ya, berkaitan dengan kearifan lokal yang dimiliki daerah, yaitu batik tadi. Kalau mungkin dari Bu Dwi, mungkin pernah sekolahnya membuat science project mungkin ya, kalau kita bicara masa rekayasa teknologi? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Belum pernah. Belum pernah sama sekali sekolahnya untuk membuat science project begitu ya? Mungkin bisa masuk ke ekstrakurikuler ya, robotik kayak gitu ya. Oke. Kalau robotik ada? Yang begini, kalau untuk di sekolah yang sekarang di SMP itu belum ada. Belum ada ya. Tapi di sekolah sebelumnya, sekolah sebelumnya yang tingkatannya lebih tinggi dari SMP itu ada. Ada. Robotik, contohnya bagaimana, Bun? Oh, robotika. Iya, robotika. Gitu. Jadi robotika ini biasanya mahal loh, Bun, dananya ya. Pendanaannya yang mahal karena komponen-komponennya pun juga mahal. Iya, biasanya anak-anak itu gabung ke ekstrakurikuler dengan biaya mereka sendiri-sendiri. Oh, begitu. Jadi gimana, Bun? Kalau robotika itu biasanya biayanya dari sekolah atau dari orang tua atau patungan 50-50 atau bagaimana? Karena kan cukup mahal untuk komponen-komponennya. Nah, jadi kalau anak-anak setahu saya itu dia mengajukan proposal, menunjukkan proposalnya ke kesiswaan sama pendampingnya juga. Ini kita mau ngikutin seleksi ini atas nama sekolah. Jadi misal kalau disetujui akan mungkin keluar dananya. Misalnya kalau dananya itu keluar dan belum mumpuni ya, maksudnya cuma setengah atau berapa itu mereka cari dana sendiri, patungan kayak gitu-gitu. Atau kita sebagai guru mungkin mau mendonasikan untuk membantu anak-anak itu juga sebenarnya juga bisa. Tapi kebanyakan anak-anak usaha sendiri ya. Usaha sendiri ya mereka ya. Usaha sendiri gimana caranya kayak gitu-gitu. Ya, kalau memang sekolah-sekolah negeri biasanya memang lebih cenderung ke bagaimana upaya anak itu sendiri ya, berkaitan dengan biaya mungkin ada terlibatan dari orang tua dan pihak dari sekolah. Di sekolah yang lama swasta, Bun? Negeri juga ya? Negeri, tapi itu high class. Oh, high class. Negeri yang high class itu yang bagaimana? Untuk menengah ke atas. Jadi kalau siswanya memang orang-orang mohon maaf yang menengah ke atas ya, lingkungannya ya. Oke. Terima kasih Bu Lili, Bu Dwi, Bu Nurul sudah sharing berkaitan dengan proyek dan produk yang sudah diterapkan di sekolah. Perlu kita garis bawahi tema yang ada ini juga sudah menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Secara tidak langsung, sekolah jenengan gitu ya, dari sekolahnya Bu Lili, Bu Dwi, dan Bu Lili sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Tinggal nanti kita melihat aspek-aspek berikutnya, bernalar kritisnya bagaimana, berakhlak kepada alam bagaimana, dan sebagainya. Begitu nggih? Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk refleksi diri, ini jenengan cukup nanti menuliskan WA saya pribadi saja ya. WA saya pribadi saja, apa yang sudah kita pelajari hari ini, bagaimana menyusun pembelajaran yang berfokus pada profil Pancasila yang seperti jenengan sampaikan tadi, dan manfaatnya apa ketika kita sudah melakukan pembelajaran yang berfokus pada profil Pancasila. Monggo nanti bisa di WA ke